Waktu itu ketika kita mau berencana pivot itu gue pasti waktu itu ngomong sama tim. Jadi as a founder you have to deal with failure kayak gitu. Itu udah makanan sehari-hari kayak gitu. Iya, fail fast and then you move on and then you go to the next one kayak gitu. As a startup founder you need to know kayak benar-benar angkanya 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, dan itu masih ada di otak gue sekarang. Iya, masih nempel karena itu yang gue liatin setiap saat. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests, so that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, WGS Hub, and Panasonic. Hi builders, welcome to Impact Talk by Impact2 season kedua. This is our last episode of this season. It's so sad, tapi kita juga udah banyak banget ngobrol-ngobrol dengan a lot of founders, a lot of PMs, ngobrolin tentang building product, tentang the painfulness of finding product market fit, terus juga tentang banyak sekali tentang permasalahan-permasalahan founder pada umumnya, diminta customize lah sama klien dan sebagainya yang sudah kita breakdown selama I think kurang lebih 9-10 episode terakhir. Nah, enggak lebih ya, 18-20 episode terakhir, sorry. Nah, mungkin kali ini kita kedatangan salah satu founders yang sudah I think with Impact2 since 2020. Jadi Impact2 di awal-awal juga I think they were in the very beginning. Jadi I think it's very fun because we saw each other to grow gitu kali ya, dari segi Impact2 dan juga dari segi the startup. Jadi itu kita kedatangan the founders of ByChip, the CEO of ByChip, ada Mirsa. Hello Mirsa. Hello, great to be here. Great to be here. Thank you for coming to our Impact Talk gitu ya. Mungkin before kita mulai semua diskusi yang gue yakin bakal seru banget ini, boleh diceritain dulu nggak, what is ByChip sih? And actually, what problem are you trying to solve through ByChip? Sure. Thank you ya Zara udah diundang di Impact Talk sini. Jadi, pertama kenalin, nama gue Mirsa, I'm CEO and co-founder of ByChip. So, ByChip sendiri itu adalah simpelnya agregator logistik apa? Jadi kita itu menggabungkan berbagai macam layanan logistik di satu platform. Jadi misalkan mau kirim same day, next day, instan, kargo, bahkan international shipping itu di dalam satu platform. Dan kita juga kita membantu bisnis-bisnis supaya mereka pengirimannya jauh lebih simple lagi pakai ByChip. Oke, interesting. I think yang pakai kalau kalian tuh customer-nya siapa sih? I think particularly apakah kita customer kita itu mulai dari small business sampai enterprise level. Oke. Mostly biasanya small business, SME. Kalau sekarang itu kita emang fokusnya di B2B yang lebih ke enterprise. Enterprise ya, yes, kalian lebih fokus ya. Kita lebih ke enterprise, cuman recently kita lagi ekspor juga nih beberapa yang small businesses juga. Oke, interesting. Nah, sebenarnya ya, gue denger ceritanya ByChip tuh seru menurut gue. Waktu gue denger di awal gitu ya, Italo juga banyak cerita ke gue. Sebenarnya you actually didn't build ByChip in the very beginning, kan? Yes, betul. You built another company yang akhirnya leading you to ByChip. Boleh diceritain gak sih? Oke, jadi itu mungkin let's go back to 2018. Okay. Jadi 2018 itu gue dan partner gue yang sampai sekarang juga Afra, kita membuat this kind of ride sharing platform. Jadi itu nebeng-nebengan gitu ya. Nah, kita mulai dari market yang cukup niche, itu Jakarta, Bandung. Nah, di situ kita nge-explore nih. Kalau misalkan kebetulan juga dulu gue kuliah di Bandung dan ada kebutuhan untuk bolak-balik Jakarta, Bandung. Jadi disitulah gue mulai kayak mengeksplor. Oke, ini mungkin ada problem nih kalau misalkan kalau bolak-balik Jakarta Bandung itu kita harus lumayan costly, mungkin dulu sebagai mahasiswa lumayan costly gitu ya bolak-balik Jakarta Bandung. Jadi problem yang kita coba solve adalah bagaimana kursi-kursi kosong yang ada di mobil-mobil bisa kita tebengin gitu. Makanya kita buat semacam nebeng-menebeng. Nah, cuman berjalannya waktu mungkin 2019 pertengahan gitu ya. Kita bisa dibilang the business didn't go well karena kayak turns out the market for us ternyata too small gitu, karena kita juga coba pitching kemana-mana, it's very hard to find
VC juga gitu ya yang mau invest di ide kita saat itu. Jadinya kita coba nih, kita kan udah cashnya juga udah mulai sedikit, terus habis itu runway udah mulai tipis, kita kayak oke, I think we need to find other solution gitu. Makanya kita ngeluarin beberapa produk lainnya nih. Nah yang kita keluarin waktu itu kalau nggak salah, selain ride sharing, kita juga buka semacam shuttle gitu ya, dan kita juga ngebuka semacam kayak kirim makanan gitu ya ke Jakarta Bandung. Kan Bandung tuh lumayan banyak makanan Bandung yang menarik gitu, dan enak-enak gitu ya. Jadi batagor, somai gitu. Jadi kan wah itu menarik gitu. Dan banyak yang interested gitu ya. Ketika waktu kita buka launching di kirim-kirim makanan, mostly marketnya lebih ke ibu-ibu gitu ya. Mau beli batagor, sabtu beli sate lah. Jadi beragam macam makanan yang kita kirim. Nah, cuman ketika kita lihat problemnya lagi gitu, sebenarnya kayak ketika kita kirim makanan itu kita cukup struggling di proses gimana sih caranya kita bisa melakukan pengiriman barang itu sendiri gitu. Karena itu kita kalau nggak salah menggunakan tiga metode yang berbeda-beda ya ketika kita melakukan pengiriman makanan. Pertama, kita di Bandungnya harus ada yang beli makanan. Habis itu dari Bandung ke Jakarta harus ada yang kirim barangnya. Habis itu sampai Jakarta harus ada yang kirim lagi ke end customer-nya gitu kan. Jadi itu prosesnya cukup kompleks dan kita merasa kesulitan untuk manage itu. Dan akhirnya karena kita lumayan kesulitan, kita mikir kalau misalkan this problem itself it can be a business gitu. Jadi kita mulai scratch bisnis canvas lagi, terus habis itu kita mulai revamp segala macam. Jadinya pas kita cari nih root cause-nya, I think the problem is in the integration between this logistics dan shipping kayak gitu. Nah akhirnya kita coba garap itu, kita coba ngobrol. Awalnya masih buat market yang sama tadi ya? Iya awalnya masih buat market yang sama. Akhirnya kita coba ngobrol ke bisnisnya, terus kita coba ngobrol ke potential customer, kita market research. Terus eventually ada customer kita yang pertama nih yang interested untuk pakai solusi kita. Jadi waktu itu kita cuma tawarin, kalau nggak salah cuma 3 pilihan layanan logistik yang kita tawarin. Mereka interested dan akhirnya mereka itu willing untuk jadi customer pertama yang sampai sekarang juga masih jadi customer kita kayak gitu. Jadi disitulah mulai kita pivot benar-benar pivot, kita tutup yang ride sharingnya, terus kita fokus on yang pengiriman. Boleh gue tanya, waktu itu tim lu waktu pivot itu how many? Berapa main count-nya? Waktu itu kita masih berlima sih. Untungnya masih berlima. Makanya tapi sebelumnya itu kita lebih banyak lagi gitu. Jadi karena udah mulai akhir-akhir, terus ya employee-nya ada yang kayak kurang yakin segala macam. Jadi kayak it's good. Kita juga mengencourage kalau misalkan kayak kita kan juga share ya untuk kayak runway kita segala macam. Jadi kita share segala macam dan akhirnya ada yang decide untuk tetap stay, ada yang decide untuk move on segala macam. Tapi ketika kita pivot itu kita tinggal berlima dan eventually ya udah kita fokus di project yang baru. Iya, karena gini, decision to pivot ya. Kalau di beberapa startup banyak yang takut. Ya. Yes. Kalau gue ngobrol sama Italo, sama beberapa startup banyak yang lagi di kondisi kayak gue harus pivot deh, gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau lu punya tim gitu, should we like move the team langsung, so yang itu di-cut baik dan kita pindah atau gimana? Kalau lu ngeliatnya gimana? Waktu itu ketika kita mau berencana pivot, itu gue pasti ngomong, waktu itu gue juga ngomong sama tim. Kayak these numbers yang existing itu kayaknya kurang gitu dan kurang promising juga. Dan itu yang gue obrolin juga untuk sama tim bisnisnya. Dan pivot yang kita lakukan juga bukan pivot hasil dari idea gue doang, cuma itu dari teman-teman dan dari tim kita juga. Kalau misalkan kita cari root cause-nya, kita canvas business modelnya lagi, itu juga ide dari employee kita juga gitu. Jadi pivotnya juga some kind of like decision yang bareng-bareng gitu. Yes. Ya. Karena banyak yang suka gini loh, masih ragu gitu loh, kayak gue masih punya bisnis yang ini masih jalan, masih punya user nih gue, bisa gitu ya. Tapi ya gue harus pindah, I have to move on gitu kan. Nah itu banyak yang nggak bisa rela melepas. Benar. Karena mungkin gini ya, mungkin yang pertama itu kan gue sebagai my first startup lah, dan itu emang it's very hard untuk melepas gitu ya. Jadi punya attachment sendiri gitu. Tapi kadang-kadang itu yang membuat kita jadi tertahan, dan I think the feeling untuk kayak tertahan di suatu yang
menurut gue waktu itu kurang promising juga. Itu justru harus nggak boleh dibiasakan gitu. Jadi as a founder you have to deal with failure kayak gitu. Itu udah makanan sehari-hari kayak gitu. Jadi fail fast and then you move on and then you go to the next one kayak gitu. Jadi itu waktu yang gue jalanin itu ya emang rasanya kayak waduh ini gue merasa gagal nih membawa tim kayak gitu. Itu pasti ada. Cuman kayak tugasku menurut gue waktu itu tugas gue sebagai leader, maksudnya sebagai CEO di waktu itu adalah ya udah meng-convince gimana nih timnya supaya bisa tetap solid dan juga kita came up with a better solution lah kayak gitu. Kalau lu lihat ya Zak ya, kayak sekarang nge-build flagship sama waktu itu yang build, namanya Swift ya, waktu itu apa sih? Your previous Numpang ya? Building Numpang sama building flagship. What's different approach yang lu bawa gitu dalam building the company? Ada nggak sih? Is there any different approach? Pasti you learn something kan? Yes, definitely. Jadi startup gue itu lumayan dapat pembelajaran banyak banget di startup gue yang pertama. Jadi I think it's also one of the process juga untuk jadi flagship yang saat ini gitu. Dulu waktu awal startup kita tuh one thing yang mungkin kita kurang ketat gitu ya, itu adalah di financial gitu. Financial kita kurang tepat gitu karena kan kita juga waktu itu ada investment juga dan kita kurang ketat di ngatur duitnya. Boleh gue confirm gak? Ketat ini maksudnya boros atau kalian tidak financing dengan baik atau gimana nih ketat? Dua-duanya bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kita boros dan kita juga nggak nge-finance dengan baik. Jadi dan sebenarnya bisnis kan simple ya. Selama revenue lebih gede daripada expense, and then you have profit gitu kan. Cuman entah kenapa formula itu waktu awal-awal jalanin tuh sama nggak berjalan aja gitu. Nah ketika kita pivot, itu yang kita terapin di yang bisnis baru. Kita cuma simple, okay, we need to have this revenue. The revenue needs to be bigger than the expense, and then we have a profit yang dimana you can bisa untuk yang lain-lainnya. Gitu. Jadi formula itu benar-benar kita apply dan setiap hari itu ada numbersnya yang kita cek, kita lihat. Jadi kalau misalkan lu tanya berapa numbers gue di tahun 2019 itu gue masih hafal berapa gitu. Karena kita benar-benar kayak numbers driven ya. Yes, very numbers driven dan kayak as a startup you need to know, as a startup founder you need to know kayak benar-benar angkanya 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang dan itu masih ada di otak gue sekarang. Iya, masih nempel karena itu yang gue liatin setiap saat kayak gitu. I see. Yes. Nah, kalau gue tuh selalu sama Italo kayak ada perdebatan kecil ya antara gue dan Italo kalau lagi coaching. Sebenarnya startup early stage menurut Italo, wah harus one step before revenue, lo harus perhatiin dulu gitu kan. Tapi setelah kita ngelihat maksudnya banyak sekali sekarang startup yang finding hard untuk kayak monetization ya. Itu jadi penting banget di tahap awal. Menurut lo gitu nggak sih? Iya ya, kayaknya lu ngeliatnya gitu ya. Yes, gua ngeliatnya sih kalau misalkan ketika gua buat ya, itu yang gua lihat emang udah langsung bottom line matrix gue itu udah langsung profitability gitu. Kalau misalkan kita revenue lebih kecil daripada expense ya udah kita loss. Dan itu yang gue coba hindari di awal-awal. Emang sulit pertama, pasti itu akan loss di 3 bulan atau bahkan. Iya, loss itu pasti karena you start a business butuh modal itu udah pasti gitu ya. Kayak hiring, mungkin ada hiring engineer, hiring UI UX atau hiring business team itu nggak mungkin kayak kalian buat bisnis and then makannya pakai apa kalau gaji gitu kan kayak gitu. Jadi kita benar-benar kita jalan juga kayak bisnis konvensional gitu. Kita nggak melihat kayak bisnis yang high growth startup waktu itu nggak. Kita benar-benar approach-nya lebih kayak ke bisnis konvensional. Ketika kita mulai juga kita ibaratnya kayak ya kayak jual makanan gitu kan. Jual makanan misalkan 50.000, cost COGS-nya 30.000 dapat profit 20.000 bisa buat beli nampan, kitchen set segala macam gitu kan. Nah kita nggak approach-nya seperti itu gitu. Jadi itu yang mungkin sedikit membedakan kita di awal-awal. Kita nggak langsung high growth, cuma kita emang pelan-pelan. Karena di situ juga kita kita termasuk awal-awal juga nih untuk masuk this aggregator logistic industry. Dan itu juga kita harus belajar juga, harus learning juga ya. Benar, harus learning juga karena contoh kita di luar sana tuh juga sedikit banget optionnya yang bisa kita jadi contoh. Gitu. This is interesting karena you're not coming from a logistic background ya, bisa dibilang. Do you have any founders yang logistic background juga enggak kan? Enggak juga sebenarnya. Enggak juga kan? Enggak juga. Yang gue lihat typically biasanya logistic startup itu pasti punya logistic founder. Yes, betul. This is so interesting from back. Kalian tidak punya. Apa sih learning
banyak yang emang gue bisa ya tackling that, tackling that sector gitu ya. Mungkin ini pertanyaan gue untuk episode yang ini nih terakhir nih, gimana sih untuk lo yang nggak pernah di logistik industry, tackling this industry, how? Jadi kita nih sebagai founder gitu ya, banyak hal yang kita nggak tahu, itu udah pasti gitu ya. Dan ketika kita buat pertama kali itu benar kita nggak background logistik itu kita nggak ada yang punya tuh gitu. Cuman ketika kita mulai dan ketika kita decide untuk terjun itu kita ngobrol tuh sama banyak banget orang kayak gitu. Kita ngobrol sama teman-teman founders kita bahkan nanya sama orang yang logistiknya juga gitu. How the business works, how's the process, terus habis itu apa yang harus dilakuin dan caranya gimana itu. Jadi kita ketika kita mau menjalani bisnisnya itu kita udah punya some kind of knowledge juga untuk kita mulai gitu ya, untuk kita bisa mulai gitu. Jadi kita nggak sembarang terjun langsung baru tahu saat itu juga. Jadi kita udah ada basicnya ketika kita mulai. Habis itu along the way itu udah kita belajar dari sana sini, terus habis itu dari YouTube, internet, habis itu dari dari macam-macam lah medianya gitu ya. Kita baca artikel segala macam. Kita juga sekarang pertemanan kita pun juga banyak juga dari kayak logistik gitu. Jadi kita akhirnya ngobrol-ngobrol, bahkan yang logistik konvensional juga kita ngobrol, dan justru itu yang membuat banyak insight gitu ya. Kita ternyata cara kerjanya kayak gini, ternyata jalannya kayak gini gitu. Nah kebetulan background gue kan waktu itu juga lebih ke IT ya, lebih ke coding gitu. Jadi somehow belajar logistik dan tahu coding itu membuat kita jadi kayak ternyata there's a missing link, dan di situ problemnya. Jadi disitulah kayak background gua, dan juga ada industri baru yang bisa dibilang awam buat kita. Cuman di situ kita bisa nemu linknya di mana. Jadi waktu gua jalan bootstrap itu kita decide bootstrap karena kita merasa kita bisa jalan sendiri, terus dari timnya juga udah cukup, dan operasionalnya masih dibilang aman lah kayak gitu. Kayak komplain customer juga masih sedikit, everything still manageable. Kita ngomong kayak gitu ya, emang funding perlu apa gitu. Kalau misalkan to run the business, actually you don't need funding at first kayak gitu. Jadi ketika kita udah terima funding, yang perlu di make sure apakah emang udah tahu nih duitnya mau dipakai buat apa kayak gitu kan. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.